Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nur Afifah dengan NIM 43010200154. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Psikologi Sosial, yaitu untuk mereview film yang bertema tentang psikologi sosial. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Joker. Film ini disutradarai oleh Todd Phillips, produser Todd Phillips, Bradley Cooper, dan Emma Tillinger. Penulis skenario oleh Todd Phillips dan Scott Silver. Para pemainnya adalah Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, dan Francis Conroy. Sinematografer oleh Lawrence Sher, penyunting Jeff Groth, perusahaan DC Films, produksi oleh Village Roadshow Pictures, Brown Studios, and Joint Effort. Distributor oleh Warner Bros. Pictures yang berdurasi 122 menit, asal negara Amerika Serikat dan berbahasa Inggris. Joker ditayangkan secara perdana di Festival Film Venesia pada tanggal 31 Agustus 2019, serta ditayangkan di Amerika Serikat pada tanggal 4 Oktober 2019 dan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2019. Antusiasme dan animo masyarakat yang sangat besar karena penasaran dan hal-hal berkaitan dengan masalah kejiwaan membuat film ini sangat sukses pada saat rilis dan mampu meraih keuntungan mencapai 1 miliar US dollar, bahkan angka ini dicapai tanpa pemutaran di negeri Cina. Menempati film The Joker pada posisi ke-7 film terlaris di 2019. Cerita berfokus akan kehidupan seorang pria bernama Arthur Fleck, seorang pria kesepian yang memiliki sejarah gangguan jiwa dan memiliki sindrom tertawa yang selalu dianggap aneh oleh orang-orang banyak, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan sosial dan karirnya. Arthur tinggal bersama dengan ibunya di kota Gotham dengan mengambil setting tahun 1981. Sembari bekerja sebagai badut untuk berbagai keperluan acara, dirinya memiliki impian untuk sukses, mengejar karir impiannya sebagai komedian stand-up comedy. Gotham pada saat itu merupakan kota yang sedang kacau, disebabkan ketimpangan sosial yang membuat para pekerja kota mogok, menjadikan kota Gotham seperti kota yang terbengkalai dan tidak terurus. Banyak sampah, tikus-tikus yang bermutasi menjadi semakin besar, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang meroket tajam. Tinggal di kota yang berantakan seperti Gotham, apalagi setelah dirinya diserang oleh sekelompok anak-anak berandalan, hanya mendorong kondisi kejiwaannya menjadi semakin tidak stabil. Satu-satunya tempat ia bisa menenangkan dirinya hanya melalui terapi dan obat-obatan yang diberikan oleh psikiaternya dan melalui sesi terapi kejiwaan gratis yang disediakan sebagai fasilitas kota. Arthur merasa jika Gotham dan masyarakatnya semakin hari semakin tidak ramah dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Sosok yang dekat dengan dirinya saat itu hanyalah dengan ibunya yang ia rawat di apartemennya bernama Penny Fleck, yang mana sang ibu selalu memberitahu dan percaya jika Arthur lahir untuk membawa kebahagiaan dan tawa kepada orang lain, dengan selalu memasang wajah bahagianya. Arthur dan ibunya selalu menghabiskan waktu bersama dengan melihat acara talk show populer yang dibawakan oleh Murray Franklin dengan jargon khasnya That's Life, di mana Arthur berkeinginan besar bahkan memiliki impian untuk bisa tampil di acara tersebut dan selalu melihat acara itu sebagai cahaya bagi dirinya di tengah kerumunan hidupnya. Plot dari Joker akan sepenuhnya fokus terhadap perjalanan Arthur Fleck, individu yang bertarung dengan kondisi mentalnya yang tidak stabil, dihadapkan dengan kondisi kota Gotham yang semakin menggila, tertindas dari perlakuan masyarakat kotanya sendiri, politikus dan aparat penegak hukum yang berpihak, ditambah demonstran yang semakin membuat kota kacau setiap harinya. Ya, film Joker sangat kental akan tema mengenai kondisi kejiwaan, struktur sosial. Filmnya lebih terasa seperti drama suspense yang menyiratkan berbagai cerminan mengenai gangguan mental seseorang, sembari diselipkan berbagai filosofi dalam beberapa adegannya. Terdapat proses bagaimana filmnya mengembangkan kejiwaan Arthur ini menuju kegilaan dan kekacauan, sehingga mencapai pada titik di mana Arthur menyerah dan menjadi sosok yang ditakdirkan dalam hidupnya, yaitu hidup sebagai pangeran kekacauan, Joker.
Tokoh utamanya, Arthur Fleck, dikarenakan karakternya hanya menampilkan satu ekspresi saja, yaitu tertawa, kita diharuskan menebak-nebak apa bentuk emosional yang Arthur sebenarnya rasakan pada saat itu. Melalui eksposisi-eksposisi itulah yang membuat kita sedikit paham apa yang ingin disampaikan oleh karakternya melalui isyarat tubuh atau kelakuannya. Salah satu bentuk simbol dalam filmnya yang saya tangkap adalah tangga. Dari awal sampai pertengahan film, kita beberapa kali diperlihatkan adegan Arthur yang sedang menaiki tangga yang terlihat muram dan depresi. Ini menyimbolkan bagaimana sulitnya dirinya untuk menjadi seseorang yang ideal di mata masyarakat dan benar-benar membebani hidupnya. Setelah mencapai akhir klimaksnya, kita bisa melihat beberapa adegan di mana Arthur yang menuruni tangga bahkan menari di sana dan tampak bahagia. Ini memiliki arti jika Arthur sudah tidak lagi memiliki beban dalam hidupnya, terlihat jauh lebih bahagia dan nyaman untuk tidak lagi berpura-pura di masyarakat untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Untuk bisa mengerti filmnya, kita juga diharuskan untuk mengerti dan memahami siapa sebenarnya sosok dari Arthur itu sendiri. Sekilas, Arthur terlihat seperti orang yang kesepian dan memiliki banyak masalah sehingga membuatnya depresi. Dari stres karena berbagai tekanan, penyakit syaraf yang membuatnya selalu tertawa atau pathological laughter, pikiran yang selalu dipenuhi oleh pandangan negatif. Namun dari itu semua, yang paling mencolok dan menjadi sorotan utamanya adalah posisi Arthur yang sendirian di tengah masyarakat Gotham yang semakin beringas. Setelah melalui berbagai macam kejadian menyakitkan, Arthur menemukan fakta lainnya di mana sang ibu juga ikut bertanggung jawab karena membiarkan mantan pacarnya menyiksa Arthur sampai sang anak trauma berat dan menjadi penyebab utama sindrom tertawa Arthur Fleck. Dalam filmnya, sindrom tertawa ini merupakan salah satu tembok penghalang dirinya untuk bisa sukses dalam karirnya dan diterima dalam masyarakat. Terdapat adegan yang cukup singkat namun maknanya cukup dalam, yaitu pada saat Arthur dalam perjalanan pulang menggunakan bus. Ada anak kecil yang tersenyum kepadanya dan sebagai seseorang yang handal untuk membuat anak-anak kecil tertawa, Arthur secara spontan menghibur anak tersebut dan berhasil membuatnya tertawa. Tawa dari anak tersebut merupakan hal yang paling berharga yang bisa diterima oleh Arthur, karena memang itulah tujuan hidupnya. Sayangnya, momen bahagia tersebut berumur pendek ketika ibu dari sang anak menyentak Arthur untuk tidak mengganggu anaknya. Sampai Arthur tidak bisa membalas kata-kata dari sang ibu dan sontak tertawa terbahak-bahak yang membuat ibu dari anak tersebut menjadi semakin naik pitam. Hingga Arthur menyerahkan kartu yang menjelaskan penyakitnya, baru sang ibu paham akan kondisi Arthur. Dari momen sederhana itu, kita bisa mengetahui tentang penderitaan dirinya dan kesulitan yang ia terima karena sindromnya tersebut. Hal yang seharusnya diartikan sebagai bentuk ekspresi bahagia manusia, malah terlihat sebagai hal yang depresi dan seperti kutukan yang harus Arthur bawa sepanjang hidupnya karena perbuatan dari sang ibu, Penny Fleck, yang sejak lahir tidak peduli dengan anaknya sendiri karena sifat narsistiknya. Sifat narsistik ini pada akhirnya akan diwarisi Arthur dari ibunya sendiri dan ia sangat haus akan perhatian. Selain ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat luas, Arthur Fleck juga merupakan orang yang kurang perhatian karena hilangnya sosok ayah dalam hidupnya. Joker adalah film yang fokusnya bisa dibilang terbagi dua. Di sisi utamanya, ingin menampilkan perjuangan orang yang memiliki kelainan psikis untuk bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, juga ingin menampilkan bobroknya struktur sosial dan sinisme masyarakat terhadap pemerintahnya, yang gagal mengayomi serta berperilaku adil. Filmnya banyak menyelipkan berbagai gambaran yang jelas mengenai keseriusan terhadap dampak ketidakstabilan mental seseorang yang seringkali diacuhkan masyarakat, kesenjangan akan struktur sosial, dan ketidakmandirian masyarakat dalam menentukan hidupnya, yang cenderung lebih memilih untuk mengikuti langkah atau mendengar masukan dari orang-orang sukses, ketimbang berani untuk kritis dan menentukan langkahnya sendiri. Keseluruhan film dan ceritanya akan fokus dengan karakter utamanya, Arthur Fleck, yang diperankan oleh Joaquin Phoenix, dan Anda bisa melihat besarnya komitmen sang aktor dalam memerankan Joker.
Meski ada aktor atau aktris seperti Robert De Niro dan Zazie Beetz, filmnya memutuskan untuk tidak menghadirkan perspektif dari karakter lainnya, menjadikan Arthur Fleck sebagai satu-satunya narator yang membawa kalian dari awal sampai akhir film. Demikian review saya tentang film Joker kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.